Shalom semuanya. Saudara mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dia baik, sungguh baik, luar biasa baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau berikan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Satu hal yang kami mau, kami rindu. Kami datang mau meninggikan nama-Mu. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau sungguh luar biasa baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa memperdulikan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menjaga, menjawab doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bangga kami punya Allah seperti-Mu. Kau sungguh
memberikan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Apapun yang menjadi permasalahan anakmu di tempat ini, kami percaya Engkau Allah yang tetap pegang kendali kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Amin. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berharap. Dan kami percaya masih ada mujizat yang Kau akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu, sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan tetap pelihara saudara dan saya. Semua karena anugerah dan kebaikannya. Jangan saudara anggap ini biasa. Ini luar biasa. Dia sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Ucapkan syukurmu. Makasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala yang Kau beri. Terima kasih.
mendekat kepadamu. Tuhan, kami mau Kau jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan. Mampukan kami ya Roh Kudus. Kami mau lebih lagi menjadi alat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Who am I that the highest would wear?
khawatir, karena Dia tetap pegang kendali hidup kita. Ada amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami punya Allah seperti-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, kami mau duduk diam. Biarlah pengurapan-Mu yang dari tempat maha tinggi turun atas hamba-Mu. Dan apa yang Dia sampaikan, semua itu daripada-Mu ya Bapa. Memberikan kami hikmat pengertian, agar kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Karena kalau kami menjadi pelaku firman-Mu, semua kebaikan-kebaikan-Mu akan kami lihat dan kami rasakan dalam hidup kami. Engkau luar biasa baik. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kau mulia.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Give Him the glory. Kami rindu ya Tuhan, Kau terus melawat hidup kami, memulihkan jiwa kami. In your presence we feel safe. Oh, mata kasih Kau oh, saudara, Roh Kudus, thank you. Thank you for your forgiveness. Terima kasih Tuhan buat pengampunan. Glory to your name.
Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Betapa kita merasakan kebaikan dari kasih Tuhan. Amin. Saudara, mari kita jaga hati kita, hidup kita, supaya kita terus dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Amin. Nah, kita tidak boleh kehilangan daripada api lawatan daripada Tuhan. Karena hati kita harus terus dibasahi seperti tanah kering, ya, yang terus dialiri oleh aliran air yang sejuk. Amin. Dan hati kita akan haus dan lapar terus akan kehadiran Tuhan. Nah, saudara yang berbahagia dan bersuka cita, pada pagi hari ini mari kita akan sama-sama belajar. Saya akan membagikan firman Tuhan ada di presentasi saya di proyektor. Mari saudara Anda bisa lihat pelayanan, tantangan, dan kemenangan. Nah, saudara, kalau saudara bisa sama-sama untuk ikut Tuhan, bisa ada di gereja ini, bisa di dalam panggilan Tuhan, ini adalah sebuah pilihan kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, hidup ini adalah kesempatan, seperti sebuah lagu yang terus boleh kita ingat dan kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Karena satu saat saudara, kita pasti, setiap orang menghadap Tuhan yang menciptakan kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, bagaimana keadaannya, dan waktunya. Tapi adalah sebuah kebahagiaan kalau kita ada di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Tuhan katakan ada 2 hukum yang merupakan kegenapan daripada seluruh isi hukumnya Tuhan. Isi hukum Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan. Apa isi hatinya Tuhan? Yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama bobot, value, dan isinya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jikalau kita menangkap isi hatinya Tuhan, kasih Tuhan dan kasih sesama seperti diri sendiri, maka kita akan mengalami sebuah hidup yang punya tujuan. Tujuan hidup kita adalah melayani Tuhan, melayani sesama kita. Sesamamu siapa? Yang pertama adalah keluargamu. Yang kedua adalah familymu, keluarga besar. Ya. Kemudian teman-temanmu, sekitarmu, di mana engkau hidup berinteraksi. Engkau mungkin ada di tempat pekerjaan. Saudara, Tuhan punya pesan, jadilah terang dan garam dimanapun engkau berada. Amin. Sebab itu kalau minggu kita sempat ada di gereja, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Maka di sini saatnya kita melimpahkan ucapan syukur. Ucapan hati kita yang melimpah bahwa Tuhan telah menganugerahkan kesempatan
selama seminggu buat hidup kita. Amen. Nah, oleh sebab itu orang yang mengerti akan value seperti ini, maka ada sebuah gelora kerinduan dari hari ke hari untuk datang di hadirat Tuhan. Raja Daud pernah berkata, aku berjalan di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kerumunan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita datang ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Amen. Saudara dan saya hanya bisa dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Amin. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kalau Tuhan memenuhi hidup kita, maka yang lainnya beres. Tidak ada yang amin. Mari saudara. Yang pertama saudara, kita perhatikan panggilan Tuhan. Setiap orang di dalam hidup ini dipenuhi dengan pilihan. Anda ada di Amerika, itu pilihan. Anda ada di Georgia, kota Atlanta, itu juga pilihan. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya ada karena tragedi, karena by accident. Tetapi saya berkata, kalaupun by accident, itu karena pilihan. Amen. Haleluya. Nah saudara, engkau ada, engkau tidak bisa menyesali yang telah lewat, atau engkau berbangga yang lalu. Tetapi hidup ini adalah realita di mana saudara harus menyadari bahwa kita semua dipanggil Tuhan buat tugas yang berbeda-beda. Haleluya. Saudara, mungkin engkau punya cita-cita berdiri di depan seni untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ada? Nah saudara, saya melihat zamannya saya waktu itu banyak orang untuk mendaftar menjadi hamba Tuhan, lalu mereka sekolah di sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Tetapi saudara, hari-hari ini semakin sedikit orang yang meresponi yang namanya menjadi pastor, hamba Tuhan seumur hidup. Tetapi apa arti panggilan Tuhan atas hidup kita? Yang sesungguhnya adalah bukan hanya sebuah jabatan seorang imam. Tetapi saudara, di mana kita memaksimalkan hidup kita, di mana kita membawa hidup kita sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah Tuhan. Dan kita berkata begini, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Engkau telah memanggil aku dengan satu tujuan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan di saat itu memperlengkapi kita dengan pembentukannya yang ajaib, dengan proses, dengan tangan penjunan yang begitu luar biasa. Ada sukacita, ada tangisan, ada kesukaran, ada mujizat, ada sakit penyakit, tetapi ada kesembuhan. Ada perjalanan turun lembah, ada perjalanan naik ke atas bukit, yaitu Tuhan waktunya mempromosi dan mempermuliakan kita. Nah, semua ini adalah sebuah rajutan dan perjalanan di mana Tuhan memanggil hidup kita dan Tuhan memilih engkau dan saya dan kita di dalam anugerahnya Tuhan. Ada orang yang melewati hari-hari dengan menggerutu. Ada orang yang melewati kehidupan rumah tangga dengan cekcok. Satu buka cek, satu buka cok. Cek, cok, cek, cok, cek, cok. Ya, ada orang yang mengisi hidup ini
dengan merebut kekuasaan, pengaruh, dengan mengubur prestasi atau prestise, nama baik, sehingga dia boleh dihormati dan dia boleh mendapat nama baik. Tapi saudara, panggilan atas hidup kita, kalau kita mau memaknai dengan benar, di mana saudara ada, engkau menghargai Tuhan. Di situ Tuhan tambahkan anugerah, kasih karunia, kelimpahan, kecukupan yang tidak pernah membuat hidup Anda kecewa. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Tidak pernah kecewa. Mari kita perhatikan ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku. Saudara harus aminkan ini. Yesus yang memilih engkau dan saya. Waktu engkau masih jalan-jalan di mall, waktu engkau masih hidup di dalam banyak kelemahan, engkau sedang mendukakan banyak orang, engkau sedang dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan katakan, aku memilih kamu. Saya dengan Cimaria gak janjian, saya mau khotbah apa, terus Cimaria milih lagu apa. Tapi saudara, lagu kedua bahasa Inggris yang dipilih, Bapamu tidak pernah melawan engkau. Your fathers never against you, but he always and forever love you and love you. Itu Bapamu. Saya adalah seorang bapak. Dan saudara, kalau engkau memaknai arti sebenarnya seorang bapa untuk mengasihi anak, saudara, engkau mungkin bisa menanggapi sekitar 80% hati Bapamu yang di sorga. Bagaimana dia mau mengayomi, bagaimana dia mau melimpahkan anugerah, kasih sayang, supaya hidup kita sangat berbahagia. Amin. Yang jadi ibu, yang jadi saudara juga sama, melakukan yang terbaik buat anak-anak, buat seseorang dicintai. Kalau cinta, maka ini Tuhan katakan, Tuhan memilih kita. Karena kasihnya dia memilih kita. Karena kasihnya memilih artinya dia ambil daripada sekian banyak, dia pilih. Sebab itu banyak orang katakan, Pak, saya sudah menginjil kemana-mana, saya sudah menginjil family saya sudah berdoa buat, kenapa mereka belum bertobat atau mereka mau terima Tuhan? Saya bilang, bersyukurlah bahwa engkau dipilih Tuhan. Jadi pilihan itu adalah anugerah Tuhan. Amen. Papa saya tidak pernah tahu bahwa dia akan jadi seorang percaya, karena dia juga pernah mengusir orang yang menginjili dia dengan sapu. Nah, kalau orang Chinese ngusir orang dengan sapu artinya berat loh. Ya, di sini di Amerika kan kita nggak gunain sapu lagi, gunakan vacuum. Kalau ngusir orang pakai vacuum. Ya, nggak apa-apa. Saya dulu yang nginjil datang, kan ada suka orang nginjil kan, terima Tuhan, dia pakai sapu keluar. Tetapi namanya pilihan Tuhan, kita nggak kemana-mana. Amen. Kalau Tuhan memilih engkau dan saya, kalau Tuhan memanggil kita, tentu dia punya tugas, dia punya tujuan buat hidup kita. Katakan amin. Dan sebab itu kita tidak hanya untuk berpangku tangan, saudara. Dan dia katakan begini, tapi kalau dia panggil kita, panggil engkau dan saya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Buah yang berlimpah. Saudara, ini sungguhan, saudara. Hidup kita harus berlimpah dalam segala hal. Berlimpah bukan hanya hal yang rohani, tapi sehat itu berlimpah. Sebab itu no worry about virus. Haleluya. Setan, spirit akhir zaman sedang ditebar adalah sebuah ketakutan.
mau takut seperti apapun yang namanya engkau takut, saudara, kita sudah terjebak. Sebab Tuhan katakan Dia memberikan kita bukan roh ketakutan. Amen. Amen. Bukan roh ketakutan, saudara. Ikut Tuhan tuh kita punya lifestyle berbeda. Kita punya mindset berbeda. Kita punya energi berbeda. Kita punya tujuan juga berbeda. Karena kita bersama Yesus lebih daripada pemenang. Mari saudara, Anda tahu kebakaran hutan itu asal apinya dari mana? Asal apinya kecil. Betul gak? Mungkin ada yang merokok, mungkin ada yang bakar sampah sedikit. Tapi seluas beribu hektar kali, mungkin berjuta hektar yang di California pernah terbakar kan? Kenapa? Dari api yang kecil. Nah, kalau saudara, Anda adalah apinya Tuhan, maka semua akan mengalami revival yang luar biasa karena engkau dan saya. Amen. Sebab itu jadilah apinya Tuhan. Tuhan katakan, supaya engkau menghasilkan buah, engkau perlu api. Haleluya. Engkau perlu api. Engkau harus berbeda. Engkau ada dimanapun, perkataanmu itu berbeda. Pilihan Tuhan tidak pernah sia-sia. Banyak orang dipilih waktu masih kecil, sudah setengah baya, atau waktu orang masih tergeletak, sakit, Tuhan panggil. Panggil dalam arti Tuhan mau buat dia percaya dan terima Tuhan. Dan saudara, banyak kesaksian yang Anda tahu sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang dipanggil Tuhan kalau benar-benar dijamah Tuhan. Itu hidupnya empty, hidupnya kosong. No. Tapi hidupnya luar biasa. Makanya ada seorang encim-encim ya yang sudah koma ya. Dia mendapatkan satu kehormatan melihat sorga. Padahal dia lama diinjili oleh cucunya. Ya. Lalu dia sakit. Lalu dia koma, masih ICU. I can see you, you cannot see me. Jangan dulu ya ke sana ya. I can see you, you cannot see me. Isinya di kaca. Lalu dia dikasih lihat surga. Lalu dia dengar satu paduan suara yang begitu indah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dia dengar lagu ini, dia dengar tapi dia gak ngerti. Kayaknya dia pernah dengar lagu ini. Nah, ketika dia bangun dari komanya, dia menceritakan kepada keluarganya, secara khusus pada cucunya, lalu dia dibawa ke gereja. Pas waktu dia ikut ibadah kebaktian, mereka nyanyi, ku mau cinta Yesus selam. Di situ dia dijamah Tuhan, dia dipilih Tuhan, dia disembuhkan Tuhan, benar-benar dia sembuh, dia bangkit dari koma karena dia telah diberikan pilihan oleh Tuhan dan dia jadi saksinya Tuhan, berlimpah-limpah buahnya. Di mana buah saudara? Saudara harus tahu dan saudara harus nyanyikan ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Setiap hidup kita harusnya terus naik mengikut Tuhan, bukan turun. Semakin berapi-api, bukan mengecil apinya. Katakan amin. Nah, sebab itu dalam kondisi apapun, kita bukan hanya survive, tapi kita membawa revival. Haleluya. Saya mau jadi pembawa revival. Saya berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan melindungi, Tuhan memulihkan, supaya engkau jadi saksi. Amin. Yang kedua, saudara, ada pilihan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Untuk mengerti penyertaan Tuhan, renungkan baik bahwa engkau telah dipilih, bahwa engkau sudah ditolong Tuhan waktu-waktu lalu, engkau sudah diberi jalan keluar oleh Tuhan, maka Dia tetap akan buat jalan. Di mana tidak ada jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuka jalan bagiku. Dia memeluk dan memeluk hidupku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengar baik, ada satu pekerjaan Tuhan yang spesial, di mana manusia tidak ada jalan, Dia berkuasa dan Dia bisa buka jalan. Amin. Makanya saudara, setiap hari kita itu excited untuk melihat, wah, jalan apa, peluang apa, pintu apa yang Tuhan sedang membuat dan buka buat kita. Amin. Nah, kalau kita punya iman seperti ini, Alkitab katakan, jadilah menurut imanmu. Katakan amin. Makanya kalau kita mau dapatkan hidup yang berkelimpahan seperti panggilan Tuhan, bear a forth fruit, saudara harus percaya kata firman Tuhan. Amin. Tuhan itu disebut pembuat mujizat di saat tidak ada mujizat. Dan kerajaannya disebut upside down kingdom. Apa yang manusia pikirkan tidak seperti yang firman Tuhan pikirkan. Jalan Tuhan bukan jalannya dunia, bukan jalannya manusia. Jalan Tuhan lebih tinggi daripada langit dan bumi. Nah saudara, oleh sebab itu saudara, di saat-saat yang bertolak belakang itu, hati-hati, mujizat sedang mau terjadi. Haleluya. Di saat-saat sukar seperti ini misalnya, pandemik di mana-mana, di situ saudara harus lihat penyertaan Tuhan. Saudara harus lihat mujizat seperti Mr. Matthew dan Danik, dia dapat rumah baru. Haleluya. Di tengah-tengah pandemik dapat berkat baru. Haleluya. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, saudara, puji Tuhan. Ini hidup ini kan excited kan, kalau ada Tuhan kan. Tuhan di dalam kita, berjalan bersama kita. Dan kita akan melihat penyertaan Tuhan. Mari kita perhatikan kan, dalam segala hal kami ditindas. Tahukah kita bahwa ikut Tuhan juga ada tindasan? Bisa sakit nggak? Bisa Pak. Tapi sakit ngalami mujizat itu luar biasa. Haleluya. Nah, namun tidak terjepit, kami habis akal. We are pressure in every way. I collect this verse from Amplified Bible. Jadi dikatakan kami ditindas, we are pressure in every way, dalam kurung hedge in but not crushed. Ya.
perplexed, dalam kurung, unsure of finding a way out. Ini secara manusia, waduh tidak, tapi belum yakin nih ketemu jalan gak? Tetap jalan, haleluya. Engkau tidak berjalan, tetap dalam pressure. Lebih bagus berjalan terus bersama Yesus yang ajaib. Kayak gitu. Saudara, kalau engkau tahu, aduh saya bilang sama Kak Frans gitu ya. Nah, kita kan delivery sama-sama. Kalau lagi peak season, dikasih. Kayaknya saudara, kaki ini mau lepas ini. Ya. Anda tahu kalau Georgia itu tanahnya kan luas-luas. Rumahnya kan punya driveway yang panjang. Dengan berbagai aturan dan sebagainya, kita nggak boleh ngedrive dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Karena kita bisa stuck. Harus jalan saudara. Sambil membawa delivery Prime Amazon. Ya, sampai jalannya. Ayo putus Tuhan. Kayaknya udah mau lepas ini betis dari paha. Sampai jalan, sambil bersuka cita Tuhan. Yang lain gak lihat pemandangan, gua lihat. Ya, saudara tahu setiap kali tugas itu diberikan. Ya, kayaknya aku pikir gini, kapan habisnya? Asal saya mau ngambil, kita organize kan? Organize apa yang di bawaannya. Aduh masih banyak, masih banyak. Tapi lakukan aja, just keep going, just keep deliver. Ya, lama-lama, tinggal 3 stop. Tambah semangat. Puji Tuhan, satu hari kita melewati. Satu kesulitan telah lewat. Satu pergumulan telah lewat. Seperti engkau melewati masa-masa lalu, engkau akan terus melewati bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Asik. Yesus, Dia menyembuhkan, Dia menyembuhkan. Segala raja, jangan cuma pinter nyanyi tok. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Setiap hari kita hidup berkemenangan, sebab kita tidak akan pernah sendirian. Amin. Keluargamu disertai, pergumulanmu yang sangat tidak dimengerti orang pun, dan pernah disalah mengerti orang, itu pun Tuhan tetap memberkati hidupmu. Haleluya. Yes. Yang ketiga, semuanya ada 20 poin, jadi sampai jam 3 lah. Doa pengerja tambah 2 jam, sampai jam 5. 5 artinya 5 panca indera. Ya, tambah 6 udah genap Pak. Itu supranatural, indera ke-6 orang salah. Oke. Yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan itu setia. Dia mengampuni kita dengan darahnya yang kudus. Jangan pernah tertuduh dalam kelemahanmu. Dia tetap setia. Amin. Sudah waktu kita lemah, itu setan bekerjanya lebih kencang suaranya. Waktu kita di dalam depression, dalam keadaan yang tidak baik, ekonomi mungkin, ya, pekerjaan, pokoknya adalah yang membuat kita, bahasa Indonesia kata gundah gulana. Tahu gundah gulana? Ada yang masih pernah dengar gak kata gundah gulana? Itu lebih kenceng daripada lagi apa? Lagi bete. Bete itu artinya apa? Butuh tati tayang. Itu kalau orang kayak gini nih sensitif ini. Saudara,
Tuhan kita ajaib. Ya, saudara, dia ada dalam kesetiaan. Apa yang harus kita jaga dan kita terus meningkat bersama Tuhan untuk dapatkan kesetiaan ini? Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ternyata ikut Tuhan itu tidak hanya diberkati rohaninya, tapi tubuhnya juga diberkati. Amin. Maka saya lihat di sini kok tambah minggu tambah muda. Enggak amin ini ibu-ibu. Emak-emak lah nanti yang amin. Ya kan, tambah semangat. Hana aja semangat. Ci Eli cakep banget hari ini. Koko juga bilang ini. Tadi dia ngomong sama saya, Pinu, istriku cantik hari ini. Saya bilang dari dulu cantik, hari ini tambah cantik. Dia bilang yes. Hati-hati Catherine, papa itu tetap muda. Amin. Haleluya. Kayak gitu. Dahsyat. Memang Tuhan kita setia. Berapa kali engkau dan saya tidak setia? Gak bisa dihitung. Berapa kali kita tidak setia? Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu urusan antara aku dan Tuhan. Benar kan? Tapi dia tetap setia. Bahkan Alkitab katakan, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Artinya apa? Di dalam ketidaksetiaan kita perlu introspeksi. Coba saudara taruh tangan kanan Anda ke dada. Kalau orangnya introspeksi, dia akan terus terima kesetiaan Tuhan. Katakan amin. Orang yang gak pegang kayak gini, introspeksi, dia mana salahku? Jalannya itu kayak udah kelas berat gitu, iya kan? Tiba-tiba tangan yang lurus bisa ke kanan kiri. Mana salah gua? Mana dadamu? Dadaku di sini. Tunjukkan dadamu. Jangan, emangnya gorila. Orang yang pegang gini, dia punya pengertian gini. Tuhan, aku tahu, aku gak sempurna. Aku banyak weaknesses. Tapi saudara, Tuhan katakan, dia adalah Tuhan yang mengerti setiap kelemahan, setiap pergumulan. Anda cari di buku kitab manapun, tidak ada Tuhan yang pernah ngomong, dia Tuhan yang mengerti setiap kelemahan, kegagalan kita. Tapi dia Tuhan yang setia, menopang kita sampai masa putih rambut pun dia menggendong engkau dan saya. Dan dia katakan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Amin. Ini Alkitab yang catat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara lihat, dia sanctify, dia purify kita. Sekarang bagian kita, yang terakhir. Kesetiaan kita. Kan Tuhan udah tunjukkan kan kesetiaan kan. Lalu kita kan semua tadi sudah sepakat kan. Pakai tangan kanan pegang dada kita. Artinya aku ngerti, aku mau introspeksi. Berarti sekarang kita punya komitmen. Amen. Dan kesetiaan kita apa ya saudara? Nah, Paulus mencatat di dalam 2 Timotius. Nah, waktu surat ini ditulis dia sudah mendekat waktunya mau dibunuh, yaitu dipancung kepalanya.
Aneh ya, orang mau dipancung kepalanya itu bersuka cita. Ya, orang yang nggak bisa dicerna dengan pikiran apapun. Hanya orang yang di dalam pengurapan Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan yang ngerti ini. Ya, mana mungkin Stefanus yang dilempari pakai batu. Saudara, hukuman paling keji selain daripada digantung di kayu salib itu lempar batu sampai mati. Stefanus, orang penuhi kemuliaan Tuhan. Bahkan orang melihat dia bercahaya seperti anak manusia, malaikat. Maka yang dirasakannya, yang dia lihat, dia bilang langit terbuka, saya lihat anak domba Allah duduk di sebelah kanan Allah. Lalu mereka lebih lagi mengambil batu. Nah, orang yang dalam kondisi yang seperti ini, yang disiksa, yang dilempari, yang mau dirajam dan mati, maka batu dirasanya bakpao. Mau ditimpu pakai bakpao, enak saudara. Yang mau dari casio, yang merah, sampai yang casio yang warna hitam. Semuanya ada pesanannya di toko-toko Indonesia. Tapi saya mau berbicara berkata demikian. Paulus dalam sukacitanya telah mengakhiri garis akhir. Dan dia memelihara iman. Bagian kita itu setia memelihara iman. Katakan yes. Pelihara iman. Ada reward. Ada mahkota. Dikaruniakan. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge. Oh, Tuhan itu judge yang adil. Di dunia gak ada keadilan. Yang benar jadi salah. Yang setengah benar lagi, tambah lagi. Ya, keadilan satu hari, kebenaran satu hari akan kelihatan karena hakim yang benar cuman Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang adil dan yang bisa menilai. Sebab itu dalam keadaan apapun saudara harus punya standar satu. Kesetiaan Tuhan yang menopang hidup kita sehingga kita bisa setia. Amin. Karena Allah setia. Lihat. Kalau Tuhan dia mati di atas kayu salib. Dia setia. Tugasnya datang menjadi penebus, penghapus dosa saya dan saudara. Maka dia setia, dia berani bayar harga. Sekalipun dia ditelanjangi, dia dihina, dia dianiaya, dia tetap setia. Sampai dia katakan, it is finished. Maukah saudara, perjalanan imanmu seperti Yesus, seperti Yesus, hidupku seperti Yesus, jalan-jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Lagu Pantekosta kuno. Seperti Yesus, seperti Yesus, saya mau seperti Yesus. Jalan-jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Ketiga kali pasti bisa jadi Pantekosta kuno. Seperti Yesus,
seperti Yesus. Hidupku seperti Yesus. Jalan-jalanku sampai ke surga. Hidupku seperti Yesus. Jadi dari mau sampai seperti Yesus. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Ini pesan Tuhan. Semoga saudara dibangun, diberkati, dipulihkan. Dan kita mau sama-sama terima perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya, Tuhan berkati. Yes, kita bersuka cita punya Yesus yang ajaib. Haleluya. Terima kasih. Kalau lihat Michael, dia main gitar, saya berdoa, kau dipakai Tuhan terus luar biasa. Karena anak ini, Tuhan katakan gini ya, tadi saya bilang anak ini kok bisa mainnya persis kayak aslinya gitu loh. Ya, jadi ternyata anak ini tekun. Ya, kokonya pernah bilang kalau dia dikasih satu lagu ini, dia latihan gila-gilaan. Sampai dia gak melihat kita semua nih, kayak di sorga. Maka bisa persis dia mainin. Tuhan berkata gini, ini orang yang telaten, Tuhan katakan, dia akan melipat kali gandakan, memberkati Michael. Tepuk tangan buat Michael yang setia. Dalam latihan, mempersiapkan diri dalam melayani Tuhan yang the best dia berikan. Tentu penghargaan buat yang lainnya juga sama. Kita semua punya tugas yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mau setia seperti Yesus setia, betapa indah hidup ini. Amen. Shalom semua warga kerajaan. Tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah Padang Gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya. Adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance, ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul, ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat.
Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar. Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali ya juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya. Lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja melayani emak-emak, diakonia, baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak ditunjuk oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat. Karena itu kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin.